Halo teman-teman, kali ini saya akan melakukan pemangkasan pada bunga bougainville ini. Bunga bougainville ini sudah sebagian gugur bunganya karena sudah beberapa hari berbunga. Mungkin ada sekitar 1,5 bulan atau 35 hari dia berbunga. Sekarang bunganya sudah banyak yang gugur, tetapi ada sebagian bunga yang dia kering di badan. Maaf, maksud saya bukan kering di badan ini seperti lagu dangdut. Maksud saya kering di rantingnya, di batangnya, seperti ini. Nah, ini dia tidak gugur tapi dia kering di apa tadi, rantingnya. Sehingga untuk membuang sisa-sisa bunga yang tertinggal ini kita harus membantu dengan cara melakukan pemangkasan pada ranting-ranting yang apa ini seperti yang sudah tumbuh bunganya, yang sudah gugur bunganya atau yang kering bunganya, supaya nanti untuk tahap berikutnya bunga bougainville ini kita ini bisa menimbulkan tunas kembali dan untuk musim berikutnya bisa mengeluarkan bunga yang lain, yang baru maksudnya. Nah, seperti pada video saya sebelumnya, saya menekankan kepada teman-teman bahwa untuk melakukan pemangkasan bunga bougainville ini kita tidak menargetkan dalam satu hari ini harus sekian batang yang kita pangkas, tetapi yang kita utamakan yaitu kerapian dan hasil dari pemangkasan. Bisa satu hari cuma 2 batang atau 1 batang, yang penting hasilnya rapi dan kemudian yang utamanya hasil pemotongan ini atau ranting yang kita potong seperti ini langsung kita buang di tempat terakhir supaya nanti pada pemangkasan berikutnya atau perawatan berikutnya tidak menghambat kita untuk melakukan pemangkasan atau perawatan. Nah, seperti biasa saya selalu membawa ini alat saya yang lain. Ini gerobak sorong sebagai tempat untuk meletakkan hasil potongan atau ranting yang kita potong dan nantinya akan dibuang ke tempat akhir, sehingga batang dan sekitar bawahnya ini tidak ada yang ranting berserakan, sehingga taman kita ini selalu terlihat rapi dan indah. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita eksekusi targetnya. Saya akan melakukan pemangkasan pada bunga bougainville ini supaya nanti cepat selesai dan tidak makan banyak durasi. Nah, seperti yang pernah saya saya sering sebutkan pada video-video saya sebelumnya, kita melakukan pemangkasan bunga bougainville ini kalau saya biasanya beberapa ruas dari potongan yang lama. Ini kan potongan yang lama ini. Saya biasanya dari tunas yang timbul ini menyisakan beberapa ruas. Misalnya ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Di atas apa namanya ya, ruas yang berdekatan ini saya potongnya. Sehingga nanti akan timbul tunas baru, tunas baru, tunas baru, dan tunas baru. Sehingga batang bunga bougainville kita ini rimbun dan nantinya banyak bunganya. Untuk memotongnya jangan terlalu panjang seperti ini dari apa itu terupusan tunas yang lama. Jangan terlalu panjang untuk jangan terlalu tersisa banyak karena nanti kalau seperti ini nanti tumbuh tunasnya akan lebih jauh lagi biasanya banyak. Kemudian pada pemangkasan berikutnya nanti biasanya kan ini di sini, tunas barunya nanti ke sini, jadi potongan sini. Jadi batang bunga bougainville kita ini akan terlihat
cepat tinggi kalau kita memakasnya terlalu panjang. Jadi kita pangkas beberapa ruas dari apa yang lama, maksudnya dari opo jenenge cungisan tunas yang kita potong ini, supaya batang bunga bougainville kita ini tidak cepat terlihat tinggi, dan nantinya rantingnya akan menggembroyok. Menggembroyok itu apa ya Pak? Ngromboyok ki apa ya? Angel apa dah? Apa sih? Menggembroyok. Rimbun. Akan terlihat rimbun, dan bunganya akan banyak. Nah, inilah hasil pemangkasan untuk kali ini. Nah, setelah seperti ini, nanti apa namanya, di bawah batangnya ini kita berikan pupuk. Fungsi pupuk itu untuk mempercepat pertumbuhan tunas-tunas baru. Nah, kemudian setelah tunas yang timbul atau yang tumbuh tersebut daunnya sudah tua atau hijau pekat seperti ini, nah itu nanti kita beri pupuk kembali. Setelah diberi pupuk kembali saat apa namanya, daun dari tunas yang timbul ini sudah tua itu, setelah kita beri pupuk, kemudian jangan kita siram untuk beberapa hari, bisa 1 minggu, bisa 5 hari, yang jelas lebih dari 3 hari tidak kita siram. Tujuannya supaya nanti pupuk yang kita berikan pada batang bunga bougainville ini terserap sempurna oleh batang dan ranting daun. Kemudian daun-daun yang sudah apa namanya, hijau pekat atau tua itu nantinya akan gugur sendiri sehingga kita tidak perlu melakukan apa namanya, pemutesan daun seperti ini, membuangi daun-daun dengan kita memberikan pupuk pada batang dan tidak kita siram untuk beberapa hari. Nantinya daun itu akan gugur. Nah, setelah daunnya gugur nanti baru kita siram dengan air, siram setiap hari. Nah, pada saat itulah akan timbul bunga-bunga baru pada apa namanya, bunga bougainville kita ini. Nah, cukup sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman yang selama ini telah mendukung saya, baik dari dukungan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.